Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat berbahagia semuanya. Kepada yang terhormat seluruh peserta webinar dengan topik membuat game menggunakan Scratch ya, yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat tampil di depan kamera video ini dengan sehat walafiat. Amin. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelangsungan webinar ini. Di antara lain adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah bekerjasama dengan baik dengan Akademi Komunitas Negeri Putra Sengkojang Blitar, serta teman-teman Humas dan Promosi yang telah merangkai kegiatan sehingga hari ini kita bisa bertemu langsung walaupun dengan video conference. Perlu kami perkenalkan Bapak pemateri atau narasumber dari AKB. AKB ada singkatan dari Akademi Komunitas Negeri Putra Sengkojang Blitar, Bapak Ibu. Tadi pemateri yang pertama yaitu Bapak Heri Priyawaspada, yang biasa dipanggil Pak Heri. Beliau adalah dosen AKB kelahiran Blitar, alumni S1 Universitas Brawijaya Elektro. Kemudian S2-nya beliau tempuh di ITS, program studi Game Tech atau Game Teknologi. Kemudian Bapak narasumber yang kedua adalah Bapak Muhammad Kolil, biasa dipanggil Pak Kolil. Beliau adalah dosen AKB juga, kelahiran Sidoarjo, alumni S1 Sekolah Tinggi Atlas Nusantara, program studi Informatika, dan S2 di ITS, program studi Game Teknologi. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan agenda acara webinar pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang akan saya buka sendiri nanti, kemudian penyampaian materi pertama oleh Bapak Eri, kemudian kedua oleh Bapak Kolil, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian kita mulai dari acara pembukaan dulu, yaitu Bapak Ibu. Saya mulai dari sini, guys. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi pertama, yaitu materi perkenalan game Scratch yang disampaikan oleh Pak Heri Priyawaspada. Heri Priyawaspada, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang pertama. Dimohon para peserta untuk menonaktifkan mikrofon lebih dahulu agar suara dapat terdengar dengan Heri. Mohon dipersilakan. Halo tes. Masuk ya? Ya Pak, sudah jelas Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya sudah tampil ya? Tampil Pak. Oke, terima kasih. Langsung saja. Terima kasih Pak Ismanto atas waktu game dengan basis blok atau istilahnya tanpa coding ya. Jadi nanti saya memberikan pengantar sampai kita bisa bagaimana menggunakan Scratch. Nanti dilanjutkan dengan Pak Kolil untuk praktisnya. Oke, mungkin Scratch itu seperti apa? Ya, sebenarnya dia adalah pemrograman visual, jadi berbasis blok ya. Kalau proyeknya ini dikembangkan oleh ini Lifelong Kindergarten Group ya pada MIT Media di labnya sana ya. Kemudian yang perlu dibawa di Scratch ini adalah free atau gratis, jadi bisa dimanfaatkan oleh siapapun ya. Tapi di sini penggunaannya didesain khusus untuk ini bisa anak usia 8 tahun sampai 16 tahun. Tetapi juga untuk yang usia di atas 16 tahun sudah bisa. Jadi kelebihannya untuk Scratch ini selain kita bisa menggunakan
logika berpikir yang sederhana untuk membangun sebuah game, kita juga bisa aplikasikan untuk anak-anak ya. Jadi bisa di usia 8 tahun sudah diperkenalkan dengan basic untuk pemrograman atau logika, dengan nanti bisa menghasilkan produk sebuah game ya. Itu kemudian di acara ini ya, di workshop atau pelatihan penggunaan Scratch untuk game edukasi ya, nanti kita itu diharapkan bisa mengembangkan untuk berpikir kreatif, kemudian nanti bisa sebagai problem solving ya, dan bisa berpikir secara sistematis, dan tentunya bisa kolaborasi karena di abad 21 jaringan internet sudah cukup begitu bisa digunakan, baik di desa maupun mungkin di kota besar sudah cukup besar ya trafiknya. Kemudian ini salah satu bentuk pengabdian ya di Akademi Komunitas Sendiri Rasa Wajah. Ini untuk manfaatnya ya. Jadi bahasa pemrograman di Scratch itu berdasarkan blok. Jadi di situ kita bisa menggunakan blok-blok yang sudah ada logikanya. Jadi meskipun di situ cuma sebuah blok, ada logika dasar yang harus dikuasai. Nah, logika dasar itu diharapkan ketika nanti dimanfaatkan untuk Bapak Ibu mungkin yang mengajar atau perlu mengembangkan Scratch, bisa ditanamkan untuk logika dasar dulu, baru nanti bisa digunakan Scratch untuk di sini ada berpikir secara komputasi ya, jadi logika dasar ya. Dan di sini tidak ada sintak atau kode yang rumit yang harus kita type untuk ngetik bahasa pemrogramannya. Kita tinggal sorot dan kita sudah bisa menghasilkan suatu game ya. Mungkin ini pengantar untuk game dulu ya. Jadi secara umum game itu ada berbagai jenis ya. Ini saya rangkum beberapa. Itu ada edu game atau educational game. Target hari ini nanti kita akan membuat educational game ya. Kemudian ada sport game, ada jenis racing, adventure, ada yang berupa simulasi, kemudian ada puzzle ya, puzzle. Kemudian ada yang ini fight ya. Kemudian ada shoot, dan yang mungkin saat ini sangat berkembang sekali yaitu MMO. Jadi bisa bermain bersama-sama di tempat yang berbeda ya. Jadi di hari ini nanti kita mencoba untuk membuat yang ini, genrenya adalah yang edu game. Jadi untuk anak-anak ataupun mereka yang memerlukan interaktif dengan aplikasi game, nah nanti kita buat edu game. Nah, edu game-nya nanti kita buat dengan ini, dengan Scratch ya. Jadi di Scratch nanti penggunaannya sebenarnya ada dua ya. Yang pertama bisa offline untuk aplikasinya, kemudian ada yang online. Jadi di link ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung mencoba untuk yang online. Jadi untuk hari ini nanti kita coba yang online. Jadi saya harapkan nanti bisa mencoba ya. Jadi kita bisa masuk di tampilan Scratch-nya ya. Di tampilannya nanti ada tampilan ini untuk join. Jadi kalau belum pernah menggunakan sama sekali, bisa menggunakan untuk join dulu ya. Jadi gratis nanti, jangan khawatir, gratis. Dan diharapkan nanti mungkin disiapkan untuk email. Jadi hanya di akhir ada notifikasi, dia memerlukan email seperti apa usernya, seperti biasa. Nanti ada password yang harus dimasukkan, kemudian bisa lanjut. Seperti biasa, ini nanti ada select country, jadi nanti di mana tempat tinggalnya, ya negaranya. Kemudian minta umur ya biasanya. Jadi di sini nanti ada bulan sama tahun, jadi kelihatan. Jadi ini untuk akunnya umurnya berapa, ya penggunanya apakah di ring 8 sampai 16 tahun atau sudah lebih. Ya. Kemudian, nah ini umum, jadi ada pertanyaan jenis kelamin,
Kemudian, nah ini yang terakhir, minta untuk emailnya, ya. Jadi emailnya diminta untuk notifikasi, baru nanti bisa membuat akun, kemudian baru bisa masuk di script-nya. Mungkin saya tunjukkan untuk tampilan di emailnya. Oke, kita tampilkan. Nah, ini tampilan di web tadi, di alamat script tadi. Di sini ada beberapa menu. Jadi kalau sudah membuat akun, tadi berhasil membuat akun, nanti akan di sini kalau join script, ini untuk join ya, sorry, check in. Nah, di sini kalau sudah punya akun tinggal memasukkan. Oke, saya coba sign in karena saya sudah punya akunnya ya. Bisa membuat projectnya. Jadi yang pertama, setelah kita memiliki akun di script-nya, ya kita masuk, baru kita membuat untuk projectnya. Ya, nanti gambarnya seperti ini untuk projectnya. Ya, ini sudah masuk project. Jadi ini project kita sendiri. Ya, di sini di script berupa ada file, ada edit, ini nanti bisa digunakan. Ya, yang jendela yang penting ini ada kode, ada custom, ada sound. Ya, jadi untuk membuat logikanya nanti kita menggunakan di code, ada motion, loop, sound, event. Ya, nanti sambil praktek, nanti sambil dipahami banyak sekali ini isinya untuk logikanya. Jadi untuk codingnya sebenarnya sudah ada di sini. Jadi bagi anak-anak ataupun yang bapak ibu yang pengen membuat game sederhana tanpa harus membuat coding, bisa memanfaatkan blok-blok ini ya. Jadi istilahnya di sini ada blok-blok yang kita gunakan. Nah, tentunya blok di sini penggunaannya harus mengetahui dulu penggunaannya untuk apa. Jadi ada logikanya. Ini ada logika kontrol juga, ada eventnya. Kemudian ada untuk pengaturan suara, ya. Jadi tetap memperhatikan blok apa itu yang akan kita gunakan, ya. Untuk penggunaannya sangat mudah sekali, ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan sintak yang biasanya harus kita ketik, ada kesalahan tulis dan lainnya. Kita tinggal menggunakan blok ini, ya. Nanti saya beri contoh sederhana, ya, untuk membuat bloknya. Tetapi sebelum itu mungkin coba dibuat akunnya dulu, ya. Jadi dibuat untuk akun, ya, yang tadi saya tampilkan. Nah, di sini dicoba dulu untuk koneksi di sini. Untuk laptopnya sudah ada ya, laptop untuk praktisnya. Ya, coba di link ini dulu. Scratch.meet.edu bisa dicoba dulu untuk link membuat akun dulu, ya, sambil nanti bisa dicoba untuk persiapan untuk praktisnya. Bagaimana? Sudah dicoba untuk ini Scratch with Edu-nya? Mungkin ada kendala atau tidak? Nanti kalau sudah membuat akun, baru nanti kita coba sedikit penggunaannya, baru nanti dilanjutkan dengan praktek yang berikutnya, ya.
Ya, Pak Eri. Tes. Lanjut. Gimana Bapak Ibu, sudah semua untuk membuat akunnya? Kalau sudah, monggo bisa dibalas di pesan itu untuk dilanjutkan. Apa? Iya, baru praktek berikutnya. Bagaimana? Sudah ya? Oke, mungkin beberapa ini sudah create nanti sambil jalan. Jadi ketika sudah membuat akun, saya kira cepat nanti untuk membuat akunnya. Yang terakhir email, ya beberapa ini sudah membuat akun ya. Coba untuk masuk ya. Jadi ini saya ulang lagi, sing out dulu. Oke, ini saya sharing untuk layar saya, sudah saya tampilkan. Jadi ketika sudah membuat akun ya, di situ Anda bisa mulai membuat project untuk Scratch-nya ya. Jadi pastikan akunnya sudah dapat ya. Jadi nanti ketika akun sudah dapat ya, jadi akun tadi kita buat di sini, join tadi, kita bisa masuk di akun kita masing-masing ya. Jadi bisa dicoba nanti yang sudah membuat akun, jangan lupa username-nya ya dan password ya. Kita masuk akunnya dulu. Ini contohnya, saya masuk akun. Oke, ketika sudah masuk akun, nah kita bisa menggunakan create. Jadi kita membuat project. Kalau ini contoh-contoh Scratch sudah ada, fiturnya ada studio fitur ya. Kita bisa di create project ya. Jadi kita bisa membuat project baru dengan di menu create project ya. Otomatis nanti ada project kosong ya yang ada di situ. Tampilannya seperti ini, di mana defaultnya di situ sudah ada satu karakter ya. Di situ gambar meow ya karakternya. Kemudian juga ada untuk editing grafiknya, di situ juga ada dua gambar. Jadi ada posisi yang pertama seperti ini dan ada posisi yang kedua ya. Jadi selain untuk membuat game juga bisa ditambahkan untuk suaranya ya. Di sini contoh suaranya sudah ada. Jadi ini bagi pemula bisa menggunakan aset-aset yang sudah ada di sini ya. Nanti kalau sudah bisa menggunakan aset yang di sini, bisa ditambahkan untuk aset-aset berikutnya ya. Jadi di situ kodenya sudah muncul, kemudian ada untuk editing grafiknya, untuk suaranya juga sudah ada. Nah, kita bisa mulai untuk membuat projectnya ya. Bagaimana? Bisa saya lanjutkan ya? Sudah masuk di akunnya masing-masing ya? Oke, mungkin saya lanjutkan aja ya, sambil mencoba dan mungkin ini bisa diperhatikan ya. Oke, saya harapkan sudah masuk akun ya. Mungkin diperhatikan dulu untuk menggunakannya. Jadi sebenarnya untuk penggunaannya di awal dijelaskan bahwa selain gratis, penggunaannya cukup mudah. Kita tinggal menarik ya blok
berupa blok-blok logika ini di dalam project yang akan kita buat. Contohnya bagaimana kita membuat interaktif sebuah grafik. Ini gambarnya Neo atau kucing ya, dari logika yang ada di sini. Ya, ini saya contohkan kita menggunakan event ya. Jadi logika event kita tinggal narik ini di tengah ini ya. Jadi tinggal ditarik ya. Logika apa yang kita gunakan untuk membuatnya ya tinggal dikembalikan aja. Umpama ini salah ya dikembalikan ya. Contohnya ini kita membuat tampilan sederhana. Jadi untuk game awal, jadi bagaimana penggunaannya ya. Sini contohnya saya menggunakan event ya. Di event ada banyak sekali, saya gunakan yang pertama, dimana di sini when ini ada gambar bendera hijau ya, ini klik. Jadi ketika bendera hijau ini saya klik, nanti dia otomatis menjalankan logika yang ada di bawahnya ini. Karena ini belum ada logikanya, ya tidak akan jalan, dia tetap biasa aja, tidak akan jalan munculnya ya. Oke, mungkin bisa sambil dicoba. Jadi di sini ketika sudah ada blok yang ada di project kita bisa menambahkan logikanya. Umpama kucing itu mau apa? Itu mau berjalan dulu ya. Oke, kita bisa tambahkan. Nah ini di motion gerak itu ada move, ada tune right ya, ini muter ini, tune left ini ke kiri. Nah, ini sudutnya ataupun butuh dan lainnya. Ini saya coba yang paling sederhana yaitu full step. Jadi nanti ada pergerakan di mana dia akan bergerak sebanyak 10 step. Nanti Anda bisa coba, ini kan defaultnya 10, nanti bisa digonta-ganti, dicoba beberapa langkahnya ya. Ini bisa rapikan dulu di sini ya. Jadi di sini kita sudah punya 2 blok, di mana blok ini sudah ada logikanya ya. Logika yang pertama di mana ketika kita klik bendera hijau ini, nanti akan ada logika lagi untuk menggerakkan objek ini ya, move 10 step. Jadi logikanya akan bergerak. Saya coba dulu. Nah, kenapa dia tidak gerak sendiri ketika tidak saya klik bendera hijaunya? Ya, karena memang diperintah di blok ini dia akan bergerak ketika ada perintah nih, ketika saya klik dia akan gerak. Nah, itu adalah basic untuk membuat game di spread ya. Jadi kita bisa ngontrol interaktif dari grafik. Apakah grafiknya bisa dirubah gambarnya? Umpama pengen beruang, bisa. Nanti ketika sudah punya aset atau sudah disiapkan gambar mungkin beruang atau mungkin pengen gambar mobil mobilnya bergerak, nah, itu tinggal diganti di grafisnya. Karena kita yang kita gunakan adalah grafis yang di sini ya, yang default bisa kita gunakan ya. Kemudian selain itu coba kita tambahkan lagi, apakah bisa ada logika lagi? Bisa. Ini contohnya saya buat, dia akan berputar ke kanan ya. Jadi berputar ke kanan 15 derajat ya ini. Coba lagi. Nah, dia selain ya, dia akan berputar ke kanan juga, bergerak dan juga berputar ke kanan. Nah, umpama kita bisa tambahkan, umpama kita dulu, nah, apa yang terjadi? Kita coba langsung, nah, dia putarnya lebih banyak ya. Bagaimana kalau menghilangkannya? Ya tinggal kita hilangkan. Ya. Dia akan bergerak sesuai perintah yang ada di blok ini ya. Kemudian bagaimana kita menambahkan suara? Ini sudah ada contoh suara di sini ya. Ini sudah ada, nanti suaranya bisa bervariasi sesuai suara yang akan kita upload di sini, yang kita tambahkan di asetnya ya. Untuk nambahkan suara, contohnya kita gunakan itu lagi ya, jadi kita ingin memunculkan suara. Di sini ada sound ya, logikator. Jadi di sini play sound. Jadi
slice on, ada start on, stop else on. Jadi ini logika-logika yang sudah ada di bloknya sini. Ya, contohnya kita bisa gunakan slice on ya. Jadi ketika dijalankan, ya dia ada logika slice on neo karena file yang dicari adalah ini. Jadi filenya nanti bisa kita gunakan disesuaikan dengan objeknya yang ada di sini. Ya, seperti itu. Untuk pengantar mungkin seperti itu, nanti kita sambung diskusi dan mungkin bisa lanjut di Pak Kolil ya, nanti untuk langsung project ya. Jadi ada projectnya, ini pengantar aja. Jadi setidaknya dari pengantar ini nanti diharapkan sudah bisa menggunakan atau punya akunnya dulu. Jadi punya akunnya dulu, bisa mencoba bagaimana menggunakan blog, kan sudah cukup jelas bahwa sangat mudah. Jadi tinggal ditarik di objeknya, nanti akan kita bisa menambahi logika dan lainnya. Mungkin bisa disambung dengan Pak Kolil. Ini saya kembalikan dulu ke Pak Ismanto ya, untuk acara selanjutnya. Pak Kolil sudah siap ya? Oke Pak, siap Pak. Suara saya dengar jelas Pak atau kemeresek masihan? Kemeresek atau jelas? Sedikit Pak, tapi sudah lumayan jelas. Tes jelas nggih? Ya, jelas. Oke, terima kasih Pak Eri atas waktunya. Akan saya sambung materi yang barusan disampaikan. Halo, tes. Bisa keluar nggih Pak gambarnya? Gimana Pak Eri keluar apa? Scratch-nya. Scratch saya keluar Pak. Oke, menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri kedua oleh Pak Heri. Oke, berikutnya langsung saja ke project. Saya tunjukkan di PowerPoint. Oke, bahwasanya kita tahu kalau Scratch ini adalah pemrograman visual berbasis pada blok. Nah, untuk menjalankan karakter yang ada pada view di sini, ya, kita perlu memasukkan beberapa logical thinking dari code yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk menjalankan gambar ini, kita perlu menekan tombol start atau go di sini. Nah, artinya ketika bendera warna hijau ini kita klik, maka kucing ini akan bergerak 10 step ya, dan berputar 50 derajat. Oke. Saya kembalikan dulu derajatnya menjadi 90 derajat. Nah, untuk mengembalikan derajatnya di sini di bagian propertiesnya bisa kita geser, kita kembalikan 90 derajat. Langsung saja atau diketik lebih mudah. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan misalkan setelah berputar bergerak lagi 10 derajat misalkan begini, 10 langkah. Nah, maka objek yang ada di Scratch akan berputar. Nah, ini bagaimana caranya biar ini bisa dilakukan berulang-ulang. Artinya tanpa kita klik tombol hijau, kita bisa menambahkan menu kontrol di sini. Kita bisa melakukan pengulangan forever. Kita masuk di sini. Kita tinggal drag and drop, kita pasang ya. Nah, jadi seperti ini. Maka otomatis akan terbentuk sebuah animasi di mana gambar kucing ini akan bergerak 10 langkah, berputar 15 derajat, dan bergerak 10 langkah, diulangi lagi, bergerak 10 langkah lagi, berputar lagi, dan seterusnya. Nah, selain itu kalau kita lihat di sini
apa, berputarnya kucing, si kucing ini kan terlalu cepat. Kita bisa menambahkan lagi, kita bisa atur untuk set time. Kita bisa lihat di baris code ini ada motion, ada logs, ada sound, ada event, ada control, ada sensing, ada operator, ada variable, dan my block. Nah, ini menu-menunya bisa kita jumpai nanti di bagian di bagian event white. Nah, ini mohon maaf, di bagian kontrol di bagian white. Nah, ini kita bisa atur waktunya, kita rubah menjadi misalkan 1 second dulu, kita coba. Nah, maka gambar akan bergerak, berputar atau menjalankan aksinya selama 1 detik. Nah, ini bisa kita atur misalkan menjadi 0,3. Nah, seperti ini. Oke, ini melanjutkan yang dari pemateri 2. Oke, tadi ada pertanyaan, bagaimana jika kucingnya bablas hilang? Ya, Bapak Ibu bisa mengatur di sini di posisi X yang kita kembalikan misalkan 50. Nah, ini kalau bablas hilang karena kita menggunakan forever seperti ini, kita klik seperti ini. Nah, ini kan hilang. Nah, ini kan berubah. Ini bisa kita kembalikan, kita set awal misalkan 50, Y-nya 50. Kita enter, dan dia akan kembali di posisi koordinat X 50 dan Y 50. Begitu juga untuk rotasi, bisa kita kembalikan ke semula misalkan 90 derajat seperti ini ya. Jadi jangan khawatir kucingnya lari dari view atau bot yang ada di Scratch. Oke, baik. Kita lanjutkan ke project berikutnya. Sebentar, sambil masih proses. Sebentar nih Bapak Ibu, masih proses. Tes. Oke, sudah kembali lagi. Oke, berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah animasi ya, underwater. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya.
Jadi nanti harapannya si gurita ini dia akan bergerak secara random pada area animasi, dan ikan gelembung ini akan berputar-putar. Kita akan mencoba itu hari ini pada praktis 1. Oke, langsung saja kita coba. Silakan dibuat project baru atau file create new. Silakan Bapak Ibu.